Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang telah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada Al-Babus Sabi'u, bab yang ke-7. Fi adabin nasi kullihim ma'al Qur'an. Di dalam membicarakan tentang adab-adabnya manusia seluruhnya bersama dengan Al-Qur'an. Sabata telah tetap fi sahihil Muslim, di dalam sahih Muslim, rahimahullah, an Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, Ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, maka kami bertanya, liman, untuk siapa? Qala, maka Nabi bersabda, lillah, nasihat tadi untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya Allah, wali rasulihi, untuk rasulnya Allah, wali a'immatil muslimin, dan untuk para imamnya kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk keumuman kaum muslimin. Jadi nasihat agama itu adalah nasihat. Jadi yang dimaksud memberi nasihat itu adalah memberi kebaikan kepada yang dinasihati. Nasihat kepada Allah berarti beriman kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Nasihat kepada Nabi berarti meneladani daripada sunnah-sunnah Nabi, menebarkan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil nasihat itu adalah memberi kebaikan kepada yang dinasihati. Qala al-ulama'u rahimahullahu ta'ala, telah berkata para ulama rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya. An-nasihatu li kitabillah, nasihat untuk kitabnya Allah, ya, itu adalah al-imanu, beriman, bi annahu, bahasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Wa tanziluhu, dan turun daripada Allah. Al-Quran adalah kalam Allah dan Al-Quran itu turun daripada Allah. La yushbihuhu, tidak bisa menyerupai Al-Quran syai'un, sesuatu apapun, min kalamil khalqi, daripada kalam makhluk. Kalam makhluk apapun tidak bisa menyerupai Al-Quran sedikitpun. Wala yaqdiru ala mithlihi, dan tidak akan mampu ala mithlihi, membuat semisal Al-Quran, al-khalqu, makhluk, bi asrihim, seluruhnya. Seluruh makhluk tidak akan mampu membuat semisal Al-Quran. Thumma ta'zimuhu, kemudian mengagungkan Al-Quran, wa tilawatuhu, kemudian membaca Al-Quran, haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar bacaannya. Wa tahsinuha, dan membaguskan bacaan Al-Quran, wal khusyu'u indaha, dan khusyuk ketika membaca Al-Quran. Wa iqamatu hurufihi fit tilawah, dan menegakkan huruf-hurufnya Al-Quran, fit tilawah, ketika membaca Al-Quran. Waddabu, dan membela anhu, daripada Al-Quran, litakwili, yaitu daripada pentakwilan, al-muharrifina, yaitu daripada pentakwilan orang-orang yang suka merubah-rubah. Membela Al-Quran daripada pentakwilan orang-orang yang suka merubah-rubah Al-Quran. Wa ta'arrudit taghina, dan membela Al-Quran daripada ta'arrud, yaitu kritikan taghina, orang-orang yang melampaui batas.
Kalau ada orang-orang yang mengkritik daripada Al-Quran dengan kritikan yang melampaui batas, harus membela. Wa tasdiqu bima fihi, dan membenarkan seluruh apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Wal wuqufu, dan berhenti ma'ahkamihi, bersama dengan hukum-hukumnya Al-Quran. Wa tafahumu ulumihi, dan memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Wa amsalihi, dan memahami semisal ilmu-ilmu Al-Quran. Wal i'tibar, dan mengambil pelajaran bi mawa'idhihi, dengan nasihat-nasihat Al-Quran. Wa tafakkuru, dan bertafakkur, memikirkan fi ajaibihi, di dalam keajaiban-keajaiban Al-Quran. Wal amalu bi muhkamihi, dan mengamalkan ayat-ayat hukumnya Al-Quran. Wa taslimu, dan memasrahkan kepada Allah makna ayat mutasyabihi, makna ayat mutasyabihah. Itu kita pasrahkan kepada Allah. Wal bahthu, dan membahas an umumihi, daripada ayat-ayat umumnya daripada Al-Quran. Wa khususihi, dan membahas ayat-ayat yang khusus daripada Al-Quran. Wa nasikhihi wa mansukhihi, membahas juga ayat-ayat yang menghapus. Wa mansukhihi, dan ayat-ayat yang dihapus. Ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Kemudian wa nasyru ulumihi, menyebarkan ilmu-ilmu Al-Quran. Wa du'a'u ilaihi, dan mengajak kepada Al-Quran. Wa ilama dzakarna min nasihatihi, dan kepada apa saja yang kami sebutkan daripada menasihati Al-Quran. Kemudian faslun, fasal fi wujubi ta'zimil Quran, di dalam wajibnya mengagungkan Al-Quran. Ajma'al muslimuna, telah sepakat siapa kaum muslimin, ala wujubi ta'zimil Qur'anil aziz, yaitu atas wajibnya mengagungkan Al-Quran alal itlaq, secara mutlak. Wajib mengagungkan Al-Quran. Wa tanzihihi, dan wajib daripada mensucikan Al-Quran. Wa siyanatihi, dan menjaga Al-Quran. Wa ajma'u, dan mereka sepakat ala annaman jahada minhu harfan, bahwasannya orang yang menentang daripada Al-Quran harfan, satu huruf, mimma ujmi alaihi, dari huruf yang telah disepakati atasnya, auzada harfan, atau dia menambah satu huruf, mimma, dari huruf-huruf, lam yaqra bihi ahadun, yang seorang pun tidak membaca huruf tadi, wa huwa alimun, sedangkan dia alim, tahu, dia sadar apa yang dia lakukan, bidzalika, dengan yang dia lakukan, fa huwa kafirun, maka dia kafir. Qala al-Imam Al-Hafidz Abu Fadl Al-Qadiyat rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna man istakhaffa bil Qur'an, siapa yang merendahkan Al-Qur'an, au bil mushaf, atau merendahkan mushaf, au bi syai'in minhu, atau merendahkan sesuatu pun daripada Al-Qur'an, au sabbahuma, atau mencaci keduanya, mushaf dan Al-Qur'an, au jahada harfan minhu, atau dia menentang satu huruf daripada Al-Qur'an, au kadzdzaba bi syai'in, atau dia mendustakan sesuatu, mimma, dari hal-hal, suriha bihi fihi min hukmin au khabarin, dia mendustakan sesuatu dari hal-hal yang telah dijelaskan fihi, di dalam Al-Quran, min hukmin, daripada hukum, au khabarin, atau khabar, dia mendustakan dari hal-hal yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, baik itu hukum yang dia dustakan atau berita-berita yang ada di dalam Al-Quran dia dustakan. Au athbata ma nafahu, atau dia menetapkan apa yang dinafikan oleh Al-Quran. Au nafa, atau dia menafikan ma athbatahu, apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. Wa huwa alimun bidzalika, sedangkan dia tahu bidzalika, dengan apa yang dia lakukan. Au syakka, atau dia ragu-ragu, fi syai'in min dzalika, di dalam sesuatu pun daripada hal itu semua, fa huwa kafirun, maka dia kafir, bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Wa kadzalika in jahadat Taurat wal Injila, begitu juga apabila dia
menentang Taurat, mengingkari Taurat dan Injil, au kutuballahi ta'ala al-munazzalata, atau mengingkari kitab-kitab Allah yang diturunkan, au kafara biha, atau dia kafir terhadap, ingkar terhadap kitab-kitab tadi, au sabbaha, atau mencaci kitab-kitab tadi, au istakhaffa biha, atau dia merendahkan kitab-kitab tadi, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Qala, beliau berkata, waqad ajma'al muslimun, dan sungguh telah sepakat kaum muslimin, ala annal qur'ana al-matsluwa, bahasanya Al-Qur'an yang dibaca, fi jamil aqtar, di seluruh penjuru, al-maktuba, yang ditulis, fil mushaf, di dalam mushaf, alladzi bi aidil muslimin, yang berada di tangan-tangan kaum muslimin, mimma jama'ahu tafatan, dari apa-apa yang telah dikumpulkan oleh dua sampul, min, dari awalil hamdulillahi rabbil alamin, dari permulaan surah Fatihah, yaitu dimulai daripada alhamdulillahi rabbil alamin, ila akhiri qul a'udzu birabbin nas, sampai akhir surah qul a'udzu birabbin nas, itu adalah kalamullah ta'ala wa wahyuhu, dan wahyu Allah, al-munazzalu, yang diturunkan ala nabiyhi, kepada nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa anna jami'a ma fihi haqqun, dan bahwasanya seluruh apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah hak, benar. Wa anna man naqasa minhu harfan qasidan bidzalika, dan bahwasanya orang yang mengurangi daripada Al-Qur'an, dia kurangi harfan, satu huruf, qasidan bidzalika, dia sengaja dengan menguranginya itu, au baddalahu biharfin akhara makanahu, atau dia mengganti, merubah dengan satu huruf yang lainnya pada posisinya tadi, au zada fihi harfan, atau dia menambah fihi, di dalam Al-Qur'an, harfan, satu huruf, lam yashtamil alaihil mushafu, yang tidak terkandung ke atasnya mushaf, alladzi waqa'ala alaihi al-ijma'u, yang telah terjadi di atasnya kesepakatan, wa ujmi alaihi annahu laisa bil Qur'an, dan telah disepakati bahwasanya huruf tadi bukanlah daripada Al-Qur'an, amidan, dia sengaja, likulli hadza, untuk semua yang dia lakukan tadi, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Qala Abu Uthman Ibnu Haddad, berkata Abu Uthman Ibnu Haddad, jami'u man yantahillu at-tauhida muttafaqun ala annal jahda biharfin minal Qur'an kufrun. Seluruh orang yang berkeyakinan, memiliki keyakinan tauhid, itu muttafaqun, mereka itu sepakat, ala annal jahda, bahasanya menentang atau mengingkari biharfin, satu huruf, minal Qur'an, daripada Al-Qur'an, itu kufrun, itu adalah kekufuran. Wa qad ittafaqa, dan sungguh telah sepakat, fuqaha Baghdad, para ahli fikihnya kota Baghdad, telah sepakat, alas titabat ibni Shanabud al-Muqri, atas harus diminta tobatnya Ibnu Sanabud al-Muqri, yang mana beliau adalah ahadi a'immatil muqri'ina al-mutasaddirin nabiha. Bahasanya beliau adalah salah satu imamnya al-Muqri al-mutasaddirin, yang terdepan, terkemuka, biha, di daerah Baghdad. Mabni Mujahid, bersama Ibnu Mujahid. Kenapa diminta tobat? Li qiraatihi, karena bacaannya, wa iqra'ihi, dan karena mengajarnya dia, bisyawadhi minal huruf, yaitu karena mengajarnya dia dengan huruf-huruf yang sad, mimma laisa fil mushaf, dari huruf-huruf yang tidak ada di dalam mushaf. Wa aqadu, dan mereka itu membuat perjanjian, alaihi, atasnya, lirujuk anhu, supaya dia menarik daripada pendapatnya tadi, wa taubati minhu, dan supaya dia tobat dari apa yang dia lakukan. Mereka membuat akad tadi, perjanjian tadi, sijilan, di atas selembar kertas, asyhada, yang menyaksikan fihi, di dalamnya, ala nafsihi, atas dirinya, fi majlisil wazir Abi Ali bin Muklah, sanata thalathin wa ishrina wa thalathimi'atin, yaitu pada tahun 323. Wa afta Abu Muhammad bin Abi Zaid fi man qala li sabiyyin, dan telah berfatwa Abu Muhammad
bin Abi Zaid Fiman berfatwa tentang orang qala yang dia berkata lisobiyin kepada anaknya, kepada anak kecil. Dia mengatakan la'anallahu muallimaka, semoga Allah melaknat gurumu. Wa ma 'allamaka, dan apa saja yang diajarkan oleh gurumu, semoga Allah melaknatnya. Wa qala, dan orang yang melaknat tadi mengajarkan kepada berkata kepada anak kecil tadi, qala dia berkata, aradtu su'al adab, aku menghendaki dengan ucapanku tadi adalah su'al adab, buruknya adab. Walam uridil Qur'ana, dan aku tidak memaksudkan adalah Al-Qur'an, yang aku maksud adalah su'al adab, buruknya adab, yang aku maksud bukanlah Al-Qur'an. Maka Abu Muhammad tadi mengatakan yu'addabu al-qailu, orang yang berkata tadi itu harus diberi pelajaran. Qala, beliau berkata, wa amma man la'anal mushafa, adapun orang yang melaknat mushaf, fa innahu yuqtal, sesungguhnya dia harus dibunuh. Hadza akhiru kalamil Qadhi Iyad rahimahullah taala. Ini adalah akhir perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini.